some stuff with you. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Umiyati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perilaku dan Pengembangan Organisasi di Universitas Islam Malang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar Perilaku Kelompok. Guna dilakukannya presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perilaku dan Pengembangan Organisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Salsabila Firdania. Halo, perkenalkan nama saya Syana Alvita, NPM 221010911145. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Mailia Dila Istanto, NPM 221010911153. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang. Selanjutnya, untuk materi akan dilanjutkan oleh Syana Alvita. Kepada Syana Alvita, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Syana Alvita, NPM 221010911145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi setiap individu di dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda-beda dengan individu satu dengan yang lainnya, sehingga perbedaan status hanya merupakan salah satu dari sejumlah tindakan yang terjadi secara alamiah di dalam suatu kelompok. Dengan sifat dan karakteristik setiap individu yang berbeda-beda inilah tentunya akan memiliki potensi yang besar pula jika diwujudkan ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok. Selanjutnya, kekohesifan kelompok dan norma kelompok. Robbins 1956 mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Sementara Gibson 1995 memandang kelompok dari 4 kelompok perspektif diantaranya A. Dari sisi persepsi, B. Dari sisi organisasi, C. Dari sisi motivasi, dan yang terakhir dari sisi interaksi. Dari sisi persepsi, kelompok dipandang sebagai kumpulan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain, di mana masing-masing anggota menerima kesan atau persepsi dari anggota lain. Dari sisi organisasi, kelompok adalah suatu sistem terorganisasi yang terdiri dari individu yang saling berhubungan dengan sistem menunjukkan beberapa fungsi mempunyai standar dari peran hubungan di antara anggota. Dari sisi motivasi, kelompok dipandang sebagai kelompok individu yang keberadaannya sebagai suatu kumpulan yang menghargai individu. Dari sisi interaksi, menyatakan bahwa inti dari pengelompokan adalah interaksi dalam bentuk interdependensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tata cara melihat pengembangan kelompok. Nah, untuk menurut Tuckman ini, pada tahun 1965, cara melihat pengembangan kelompok ada 5 tahap. Nah, yang pertama adalah tahap pembentukan. Memiliki karakteristik besarnya ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok tersebut. Dan untuk yang kedua, ada tahap terjadinya badai. Suatu dari konflik interkelompok, para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok terhadap setiap individu. Nah, untuk yang tahap ketiga ini ada terbentuknya norma. Tahap ini di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifannya. Dan untuk tahap 4 ada performing atau tim kerja dicapai. Tahap ini di mana struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Dan untuk tahap kelima ada penangguhan, yaitu kelompok menyebar
pada penyelesaian tugas. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan. Nah, teori kedekatan ini menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Jadi, seseorang itu berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Dan untuk yang kedua ada teori interaksi, yang dimana teori interaksi ini berdasarkan pada aktivitas dengan adanya interaksi dan adanya sentimen atau perasaan yang berhubungan secara langsung. Dan untuk teori yang ketiga ini ada teori keseimbangan, yang merupakan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain yang didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas, dan lain sebagainya. Dan gunanya untuk menggapai suatu tujuan. Nah, untuk teori yang keempat ada teori pertukaran, di mana teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semua memainkan peranan di dalam teori ini. Dan untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan kepada rekan saya, Melia Dila Istanto. Kepada Melia Dila Istanto, saya persilakan. Klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi 6. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal merupakan sebuah kelompok kerja bentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi penugasan kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi. Kelompok ini terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Yang ketiga, kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Yang keempat, kelompok tugas. Kelompok tugas adalah orang yang secara bersama-sama menyelesaikan suatu tugas. Yang kelima, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Yang ketujuh, kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan adalah persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari situasi kerja yang ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Alasan bergabung dalam kelompok ada 3 faktor. Yang pertama, faktor keamanan, di mana individu yang berada di dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman karena sendirian, merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahan terhadap ancaman. Yang kedua, faktor status. Bergabung ke dalam kelompok yang dipandang penting memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Dan yang terakhir, faktor harga diri, di mana setiap orang memiliki harga diri karena menjadi bagian kelompok dan kejelasan status mereka bagi kelompok lain. Contoh studi kasus kelompok di PT Pertamina Indonesia. Sebagai salah satu wujud komitmen perseroan PT Pertamina untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, sebagai bagian dari usaha untuk mencapai visi dan misi dengan mendasarkan pada tata nilai unggulan, maka perseroan menetapkan etika bisnis yang merupakan standar perilaku yang ditetapkan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan stakeholders, dan etika kerja yang merupakan standar perilaku dalam melaksanakan pekerjaan maupun dalam berinteraksi. Perilaku integritas insan perseroan: 1. Patuh hukum insan, 2. Benturan kepentingan, conflict of interest, 3. Suap dan korupsi, 4. Hadiah, jamuan makan dan hiburan, 5. Pemberian donasi, 6. Hubungan dengan petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah, 7. Penipuan dan pencurian. Sikap profesional perseroan menghargai inovasi dan kreativitas. Demikian pula dengan sikap profesional yang dimiliki oleh insan PF. Sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh perseroan merupakan aset terbesar dan hasil inovasi serta kreativitasnya wajib dilindungi. 1. Sikap kerja profesional. 2. Berani mengungkapkan masalah. 3. Hak kekayaan intelektual, ide-ide dan pengetahuan yang dikembangkan. 4. Menghindari diskriminasi. 5. Kesempatan karir yang sama. 6. Standar ketenaga kerjaan. 7. Bebas narkoba dan minuman keras. 8. Organisasi profesi. Kesimpulan, bab ini menekankan tentang teori pembentukan kelompok.
Jenis kelompok, faktor kesuksesan kelompok, analisis interaksi kelompok. Dalam kelompok, kumpulan individual, tanpa ikatan khusus satu, sama lain tumbuh ke dalam kelompok, dengan hubungan dekat, dan iklim kelompok berubah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not sad, 'cause when it all falls